Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Women Talk Channel. Silahkan tonton video ini sampai selesai ya, supaya kamu mendapatkan manfaatnya. Dan ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Prihatin dengan banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Mungkin masa pandemi menjadi sebuah alasan untuk menolak kehadiran buah hati. Lagi-lagi pandemi yang dijadikan kambing hitam. Kehamilan tidak diinginkan ini bukan dari kasus anak remaja, tetapi dari pasangan resmi yang sudah menikah. Kenapa demikian? Ini karena keluarga berencana kerap disalahartikan sebagai program menolak kehadiran anak. Padahal bukan begitu faktanya. Pemerintah memiliki program yang tentunya ada tujuan dan manfaat yang baik. Program keluarga berencana justru sangat baik untuk mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Dengan melaksanakan program keluarga berencana, diharapkan menghasilkan keluarga yang berkualitas. Nah, apa saja tujuan dari program keluarga berencana itu? Ada beberapa tujuan penting dari program keluarga berencana, di antaranya. Pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut tentunya. Kedua, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak saja. Ingat ya, cukup 2 anak saja. Tujuan ketiga adalah mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Dan kelima adalah menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Selain memiliki tujuan, program KB juga ada manfaatnya. Manfaat program KB yang penting untuk diterapkan pada setiap keluarga diantaranya adalah yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang tentunya memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga memberikan petunjuk tentang langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Manfaat kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dengan mengikuti program KB, suami istri bisa merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini berkaitan erat dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Untuk jarak anak pertama dan kedua, idealnya antara 3-5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu mendapatkan ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Bahkan anak juga mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya selama masa perkembangannya. Kedua hal ini tentu saja berdampak positif untuk anak. Manfaat ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB memiliki risiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya, perempuan di atas 35 tahun dan belum menopause yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil. Namun, kehamilan ini berisiko tinggi dan bisa berdampak fatal pada ibu dan bayi. Begitu juga dengan kehamilan yang terlalu dini setelah melahirkan. Misalnya, seorang perempuan bisa saja melahirkan ketika anak pertamanya masih berusia di bawah 1 tahun. Pada kondisi ini, ibu tidak mendapatkan pemulihan yang utuh setelah melahirkan anak sebelumnya. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental ibu. Keempat, mencegah penyakit menular seksual. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Meski dilakukan antara suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari risiko terjadinya penyakit menular seksual, seperti sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS. Tetapi tenang saja, hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom. Manfaat kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih sering dijumpai di masyarakat,
terutama pada kehamilan yang memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi, seperti pada perempuan berusia lebih dari 35 tahun, perempuan yang memiliki penyakit kronis tertentu, dan perempuan yang baru saja melahirkan. Manfaat keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Semua yang direncanakan dengan baik akan berbuah baik. Dalam hal ini, merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan cuma masalah waktu, tapi juga soal ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh. Jika semua itu direncanakan dengan baik, peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Nah, bagaimana? Tujuan dan manfaat program keluarga berencana tadi, Anda bisa melihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak, bukan? Program KB justru dibuat untuk menyehatkan dan mensejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut mensukseskan program keluarga berencana. Demikian ulasan Women Talk kali ini. Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Perempuan Indonesia harus berdaya.